Iya anak-anak, apa kabar? Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, jika sudah siap, Ibu akan menunjukkan sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar. Dan di sini Ibu membawa gambar, yaitu berupa rumah-rumah ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Ibu membawa rumah ibadah dari agama Hindu. Yang kedua, Ibu membawa gambar dari agama Islam, tempat ibadah agama Islam. Yang ketiga, Ibu membawa rumah ibadah agama Kristen Katolik. Yang keempat, Ibu membawa rumah ibadah agama Konghucu. Dan yang terakhir, Ibu membawa rumah ibadah agama Kristen. Baik, di sini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kita akan belajar tentang kebinekaan tunggal ika. Walau berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Betul. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Ibu akan menampilkan PPT. Sebentar ya anak-anak. Ya, jadi di sini Ibu akan membahas tentang asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama di sini ada Bhinneka. Bhinneka berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda atau bermacam-macam. Dalam konteks moto nasional Indonesia, Bhinneka menggambarkan keberagaman budaya etnis, agama, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Tunggal Ika adalah frasa yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya bersatu atau satu. Dalam konteks moto nasional Indonesia, Tunggal Ika menekankan pada pentingnya persatuan. Meskipun terdapat keberagaman yang ada di dalam masyarakat, Bhinneka Tunggal Ika secara keseluruhan berarti berbeda-beda tetap satu, atau dalam kesatuan terdapat keragaman. Iya, betul. Jadi yang tadi Ibu maksud Bhinneka adalah bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi kita tetap satu di dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Sama seperti Ika yang artinya bersatu atau satu kalau kita berbeda-beda. Yang kedua di sini ada nilai-nilai yang terdapat diambil dari moto Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, keragaman menghargai dan merayakan perbedaan budaya, suku, bangsa, agama, dan etnis. Walau kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu di dalam kesatuan Republik Indonesia. Walau kita berbeda budaya, agama, suku, bangsa, dan etnis, tetapi kita tetap satu di dalam kesatuan Republik Indonesia. Kita juga harus menghargai budaya dari saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Begitu juga agama, kita tidak boleh membeda-bedakan agama orang, atau kita harus menghargai agama mereka. Mereka sedang beribadah dan yang lainnya kita harus menghargai walau kita berbeda agama. Yang kedua ada persatuan, menjunjung tinggi kesatuan dalam keragaman, membangun solidaritas dan harmoni di antara masyarakat yang berbeda. Jadi jika tetangga atau
tetangga kita sedang melaksanakan ibadah, kita harus menghargai. Boleh kita membubarkan ibadah tetangga kita atau supaya kita bisa hidup harmoni di tengah-tengah masyarakat. Toleransi menghormati keyakinan dan kepercayaan orang lain tanpa membeda-bedakan. Kita juga harus menghormati keyakinan orang lain, contoh agama-agama yang ada di Indonesia. Walau kita berbeda-beda di tengah masyarakat, tetapi kita harus tetap menghormati keyakinan-keyakinan masyarakat dan juga menghargai kepercayaan orang lain tanpa membeda-bedakan. Kesetaraan mengakui nilainya setiap individu tanpa memandang latar belakang atau identitasnya. Tidak boleh membeda-bedakan orang walau dengan identitasnya yang berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai dan tidak boleh memandang rendah orang yang latar belakangnya tidak bagus atau kurang bagus. Kita harus tetap menghormati mereka. Dan menciptakan lingkungan sosial yang damai dan saling mendukung di tengah perbedaan yang ada. Kita juga harus selalu menciptakan lingkungan yang baik, damai, tidak boleh rasis dan yang lain-lainnya. Agar kita selalu rukun di tengah perbedaan yang ada. Kesatuan dalam keragaman menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Kita harus tetap menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya kita bersatu untuk membersihkan lingkungan, RT, kerja bakti, kita walau kita berbeda-beda, tapi kita tetap harus bersatu untuk menciptakan kerukunan. Ya baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke evaluasi. Di sini Ibu punya lembar kerja. Jadi siswa-siswa silakan mengerjakan tugas evaluasi ini lalu dikumpulkan melalui Google Drive. Nanti Ibu kirim linknya di ya, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu akan menutup. Sebelum menutup, Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan di sini, meskipun kita berbeda dalam suku, agama, ras, dan budaya, kita semua adalah bagian dari satu bangsa yang harus hidup berdampingan secara harmonis. Hal ini mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Silakan mengerjakan evaluasi yang Ibu sudah kirim di Google Drive, lalu mengumpulkan paling lambat jam 11 semua mengumpulkan di Google Drive. Materi kita cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua.